Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Ramadan dengan NIM 4111911056 sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Batam dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Diah Amalia SEMAK AK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset proposal saya dengan judul pengaruh rasio biaya operasional pendapatan operasional, non-performing loan, dan loan to deposit ratio terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Latar belakang mengapa saya memilih penelitian ini sebagai riset saya yaitu karena perusahaan perbankan memiliki peran penting pada ekonomi di Indonesia, sehingga pembangunan yang dilakukan pada sektor keuangan di Indonesia diharapkan dapat membentuk perubahan yang positif bagi perekonomian nasional. Dapat dilihat dari berbagai kegiatan masyarakat Indonesia yang sebagian besar saat ini menggunakan layanan yang diberikan oleh perusahaan perbankan. Dan saya harap penelitian yang saya lakukan ini dapat memberikan hasil yang baik bagi Indonesia. Nah, di sini saya melakukan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Cabacip, Windriyawati, Hersugondo, dan Robianto pada tahun 2019, di mana perbedaan antara penelitian saya dan penelitian sebelumnya terlihat dari sampel yang digunakan. Sampel yang saya gunakan saat ini yaitu bank konvensional dan penelitian sebelumnya menggunakan bank syariah. Kemudian periode waktu yang saya gunakan untuk pengamatan yaitu 2017 sampai dengan 2022, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian dari tahun 2010 sampai 2015. Saya harap penelitian yang saya lakukan akan lebih dapat menggambarkan situasi dan keadaan terkini. Kemudian objek penelitiannya, saya hanya menggunakan laporan keuangan bank di Indonesia saja, sedangkan penelitian terdahulu melakukan perbandingan antara laporan keuangan bank di Indonesia dan di Malaysia. Saya harap penelitian yang saya lakukan akan lebih mengerucut dan fokus pada Indonesia saja. Kemudian rumusan masalah yang dapat saya uraikan berdasarkan latar belakang yaitu apakah rasio biaya operasional pada pendapatan operasional, non-performing loan, dan loan to deposit ratio dapat memberikan pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu tujuan yang saya harapkan yaitu untuk mengetahui dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh rasio biaya operasional dan pendapatan operasional, non-performing loan, dan loan to deposit ratio terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, manfaat yang saya harapkan yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi kepada perusahaan-perusahaan perbankan. Kemudian bagi pihak manajemen dapat menjadi wawasan tambahan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Lalu saya juga mengharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi tambahan. Nah, secara praktis, bagi peneliti dapat mengimplementasikan teori yang dipelajari semasa perkuliahan dalam menganalisis laporan keuangan. Kemudian kajian teori. Di sini teori yang saya anggap relevan dengan penelitian saya yaitu teori kontingensi yang dikemukakan oleh Galbraith pada tahun 1973 bahwa tidak ada satu cara untuk mengatur setiap cara pengorganisasian memiliki perbedaan efektivitas. Dengan demikian, berdasarkan teori kontingensi, sistem pengendalian manajemen bervariasi. Dalam organisasi seperti perusahaan perbankan, terdapat perbedaan nilai BOPO, NPL, dan LDR sehingga dapat mempengaruhi ROA secara berbeda pula. Oleh sebab itu, ada baiknya bagi kita untuk mengukur seperti apa dan sebesar apa pengaruh yang dapat diberikan oleh variabel-variabel independen yaitu BOPO, NPL, dan LDR terhadap variabel dependen dalam penelitian saya ini yaitu ROA. Kemudian, teori kontingensi juga menyatakan bahwa faktor internal dan eksternal menjadi alasan utama terkait keberhasilan perusahaan, di mana pihak manajemen perusahaan menjadi faktor internal. Mereka dituntut untuk memberikan langkah terbaik berdasarkan situasi lingkungan yang selalu berubah-ubah. Lalu faktor eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu nasabah sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur. Di mana nasabah sebagai debitur akan memberikan aset kepada kepada bank yang nantinya akan meningkatkan rasio LDR. Nah, kemudian nasabah kreditur akan memberikan pembayaran terkait bunga yang terkait pinjaman yang diterimanya. Hal tersebut akan meningkatkan rasio NPL pada perusahaan perbankan. Nah, kemudian ada return on asset yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar atau seberapa efektif kinerja keuangan dalam suatu perusahaan perbankan.
Untuk mencari rasio ROA dapat menggunakan rumus yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Hal tersebut juga dilakukan oleh Setiawati dan Jawato pada tahun 2021. Kemudian BOPO atau biaya operasional pada pendapatan operasional. Di mana nilai BOPO yang rendah dapat menggambarkan efisiensi pada bank, di mana bank beroperasi secara efisien akan mendapatkan keuntungan bagi bank. Sesuai dengan PBI nomor 13 ayat 1 PBI 2011, standar terbaik untuk rasio BOPO pada suatu bank berkisar 80%. Nah, untuk mencari rasio BOPO, kita dapat menggunakan rumus total biaya operasional dibagi total pendapatan operasional dikali 100%. Hal itu juga dilakukan oleh Cabacip dan teman-temannya tahun 2019. Kemudian non-performing loan atau NPL merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur dan standar untuk menilai kualitas aset bank berdasarkan resiko kredit bermasalah yang mereka miliki. Nah, berdasarkan PBI nomor 15 ayat 2 PBI 2013 menyatakan bahwa batas maksimum rasio NPL pada suatu bank sebesar 5%. Rumus untuk mencari NPL yaitu dengan total kredit bermasalah dibagi total kredit yang diberikan, kemudian dikali 100%. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Saleh dan Winarso pada tahun 2021. Lalu yang kelima adalah loan to deposit ratio atau LDR, yaitu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas pada suatu bank. Berdasarkan PBI nomor 17 ayat 11 PBI 2015, tingkat kesehatan bank terkait rasio LDR ditetapkan dengan batas minimum 78% dan batas maksimum sebesar 92%. Nah, untuk rumus mencari LDR sendiri, kita dapat melakukan pembagian dari total kredit dibagi total dana pihak ketiga, kemudian dikali 100%. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Permatasari dan Amboning Tias pada tahun 2017. Nah, kemudian ada kajian literatur. Di sini ada NKC, Dewi, dan Bajra pada tahun 2020 menyatakan bahwa NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal serupa juga dinyatakan oleh Aisyah Ningrum 2021 bahwa BOPO dan NPL memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Namun, hasil yang berbeda pada variabel LDR yaitu memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Bukhari juga menyatakan bahwa secara parsial BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Namun, hasil yang berbeda ia temukan pada rasio NPL, bahwa NPL berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Lalu di sini ada Alam dan teman-teman tahun 2022. Secara parsial ia menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemudian Samsiah dan teman-teman tahun 2021 yang menyatakan bahwa rasio LDR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemudian kajian literatur selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Rifansa dan Pulungan tahun 2022, di mana ia menyatakan LDR berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan BOPO dan NPL tidak berpengaruh positif terhadap ROA. Kemudian Sofian 2019 yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. OCOI atau BOPO berpengaruh negatif signifikan, namun NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. Lalu Yuhasril tahun 2019 menyatakan bahwa NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas ROA atau ROA, sedangkan LDR tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Lalu FS Dewi dan teman-temannya tahun 2016 menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, namun LDR dan NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. Kemudian Hidayat dan teman-teman tahun 2022 menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, dan LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian kajian literatur di atas dan uraian hipotesis alternatif dari penelitian acuan saya dapat memberikan pengembangan hipotesis atau hipotesis alternatif, yaitu H1 BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, kemudian H2-nya NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, dan lalu H3 LDR berpengaruh positif terhadap ROA. Selanjutnya metode penelitian, jenis dan sumber data. Jenis data yang saya gunakan yaitu berskala rasio yang bersumber dari basis data dari BEI 2017 sampai 2022. Waktu, lokasi, dan objek penelitian. Secara waktu laporan keuangan tahunan 2017 sampai 2022. Lalu lokasi penelitian yaitu di Indonesia sendiri, dan objek penelitiannya yaitu perusahaan perbankan konvensional.
Untuk teknik penetapan jumlah sampel, saya menggunakan populasi sebanyak 46 perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di BEI. Kemudian setelah itu dilakukan teknik penarikan sampel dengan metode non-probability sampling dan metode purposive sampling. Dengan menentukan 5 kriteria untuk menetapkan sampel. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan sekunder yang bersumber dari data yang diperoleh dari website resmi www.idx.co.id. Lalu teknik pengolahan datanya akan saya lakukan menggunakan aplikasi SPSS Statistik 20. Nah, untuk teknik analisis data, di sini yang pertama saya akan melakukan statistik deskriptif untuk untuk memberikan gambaran secara garis besar pada variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif ini hanya mengumpulkan data atau mengklasifikasi data. Kemudian yang kedua saya akan melakukan uji asumsi klasik, di mana model regresi linear yang baik harus memenuhi uji asumsi klasik. Di sini saya menggunakan 4 uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas residual dengan menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai signifikansi asymptotic to Taillet untuk memastikan nilai residual berdistribusi dengan normal. Nilai signifikansinya muncul harus lebih dari 0,05. Lalu uji kedua yaitu uji multikoleniaritas dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance influence factor atau VIF, di mana nilai tolerance harus lebih dari 0,1 dan nilai VIF harus kurang dari 10. Lalu uji yang ketiga yaitu uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson. Pengukuran autokorelasi ini dilakukan dengan membandingkan hasilnya dengan tabel statistik Durbin-Watson pada signifikansi 5%. Kemudian uji keempat yaitu dengan melakukan heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Jika signifikansi antar variabel independen dengan absolut residualnya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi kesalahan heteroskedastisitas. Selanjutnya saya akan melakukan analisis regresi linear berganda. Yang pertama saya akan lakukan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel-variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen. Lalu selanjutnya saya akan melakukan uji T atau uji parsial untuk mengetahui pengaruh dan arah pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan terkait penelitian yang saya lakukan. Di sini ada penentuan jumlah sampel. Saya telah menetapkan beberapa kriteria penarikan jumlah sampel untuk menentukan jumlah sampel. Terdapat 46 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian tereliminasi lagi 5 perusahaan perbankan yang tidak berjenis konvensional. Selanjutnya tereliminasi lagi 2 perusahaan perbankan yang tidak memiliki data keuangan sesuai dengan variabel dan kebutuhan penelitian saya. Yang terakhir, tereliminasi 1 perusahaan perbankan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunannya menggunakan mata uang rupiah, sehingga jumlah sampel perusahaan yang terpilih menjadi sampel per tahunnya itu 38 perusahaan. Karena pengamatan yang saya lakukan ini 6 tahun, maka total sampel yang saya gunakan yaitu 228 sampel. Selanjutnya di sini saya lakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran secara garis besar pada setiap data yang saya gunakan. Di sini N dapat menyatakan jumlah sampel yang saya gunakan yaitu 228. Pada data BOPO, nilai minimumnya yaitu 34,13, nilai maksimumnya 367,2, nilai mediannya 93,397 dan standar deviasinya 35,73942. Selanjutnya pada data BOPO, nilai minimumnya 0,05, nilai maksimumnya 22,27, nilai mediannya 3,4827 dan standar deviasinya 2,58459. Dan pada data LDR di sini nilai minimumnya 29,67, nilai maksimumnya 355, nilai mediannya 87,941 dan standar deviasinya 32,63337. Yang terakhir di sini pada data ROA nilai minimumnya minus 14,75, nilai maksimumnya 6,18, nilai mediannya 0,8540 dan standar deviasinya 2,46604. Selanjutnya saya lakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan 4 uji di sini. Yang pertama ada normalitas residual, multikoleniaritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.
Yang pertama di sini saya lakukan normalitas residual. Untuk menyatakan data ini lolos uji normalitas residual, nilai signifikansinya harus di atas 0,05. Nah, dapat kita lihat pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov, pada kolom unstandardized residual, nilai asymptotic to toiletnya yaitu 0,524. Maka dapat dinyatakan nilai yang saya gunakan itu lolos uji normalitas residual karena lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya ada uji multikoliniaritas. Di sini kriterianya untuk menyatakan data yang saya gunakan lolos uji multikoliniaritas, nilai toleransinya harus lebih besar daripada 0,1. Kemudian nilai VIF-nya harus lebih kecil daripada 10. Pada tabel koefisien, kolom collinearity statistik dapat kita lihat di sini nilai tolerance pada BOPO 0,861. Kemudian nilai tolerance pada NPL 0,870 dan nilai tolerance pada LDR 0,988. Nah, di mana hal itu semua lebih besar daripada 0,1. Selanjutnya pada nilai VIF pada BOPO di sini 1,161. Nilai VIF pada NPL 1,150 dan nilai VIF pada LDR 1,012, di mana hal itu lebih kecil daripada 10. Maka dapat dinyatakan variabel independen yang saya gunakan itu lolos uji multikoliniaritas atau tidak saling berpengaruh. Selanjutnya di sini ada uji autokorelasi dengan melihat model summary. Dapat kita lihat di sini nilai Durbin-Watsonnya yaitu 2,028, nilai DU-nya 1,7997 dan nilai 4 kurang DU-nya 2,2003. Untuk menyatakan data saya ini lolos uji autokorelasi, dapat kita gunakan rumus DU lebih kecil daripada Durbin-Watson, lebih kecil daripada 4 kurang DU. Di sini dapat kita lihat 1,7997 lebih kecil daripada 2,028 dan lebih kecil pada 2,2003. Maka dapat dinyatakan data yang saya gunakan itu lolos uji autokorelasi. Yang terakhir ada heteroskedastisitas. Di sini dapat kita lihat tabel coefficients pada kolom signifikansi di sini. Untuk menyatakan data saya ini lolos uji heteroskedastisitas, nilai signifikansi pada setiap variabel independen saya harus lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini dapat dilihat nilai signifikansi pada setiap variabel independen saya yaitu BOPO 0,599, NPL 0,711 dan LDR 0,375. Hal itu semua lebih besar daripada 0,05, maka dapat dinyatakan data yang saya gunakan itu lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya akan saya lakukan yang terakhir analisis regresi linear berganda dengan melihat nilai koefisien determinasi. Pada tabel model summary, kolom adjust R-square. Di sini dapat dilihat nilai adjust R-square-nya 0,81 atau 81%. Hal ini menyatakan bahwa setiap variabel independen itu memiliki kontribusi sebesar 81% dalam mempengaruhi variabel dependen yang saya gunakan. Nah, sisanya 19% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak saya teliti. Yang terakhir ada uji T atau uji parsial. Di sini dapat kita lihat pada tabel koefisien. Untuk menyatakan data saya ini berpengaruh dan arah pengaruhnya kemudian signifikansinya bisa kita lihat pada nilai T-table. Di sini nilai T-table yang saya temukan pada data saya yaitu 1,65156. Nah, untuk menyatakan variabel independen yang saya gunakan itu berpengaruh, maka nilai T hitung pada data saya harus lebih besar daripada 1,65156. Dan untuk menyatakan variabel yang saya gunakan ini berpengaruh secara signifikan, itu nilai signifikannya harus di bawah 0,05. Nah, selanjutnya kita lihat di sini pada BOPO nilai T hitungnya 27,406, di mana hal itu lebih besar daripada 1,65156. Maka dapat dinyatakan BOPO ini berpengaruh terhadap ROA. Dan nilai pada T hitung BOPO itu negatif. Maka dapat dinyatakan BOPO ini berpengaruh negatif terhadap ROA dan nilai signifikansinya yaitu 0,000 yang itu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dinyatakan BOPO berpengaruh negatif signifikan pada ROA. Selanjutnya NPL di sini nilai T hitung NPL yaitu minus 3,378, di mana hal itu lebih besar daripada 1,65156. Karena minus, maka dapat dinyatakan NPL ini berpengaruh dan memberikan pengaruh negatif kepada ROA, dan di sini nilai signifikansinya 0,01 yaitu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat dinyatakan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
Yang terakhir di sini ada LDR, di mana nilai terhitung LDR tidak lebih besar daripada 1,6516. Maka dapat dinyatakan LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Selanjutnya ada ringkasan hasil uji hipotesis di sini. H1, BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA diterima, maka pengelolaan BOPO yang baik akan sangat berdampak pada ROA karena kedua rasio keuangan ini memiliki korelasi yang sangat erat, di mana aset perusahaan didasari oleh pembiayaan operasional dan laba perusahaan didasari oleh pendapatan yang diterima. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori kontingensi, di mana keberhasilan suatu perusahaan didasari oleh faktor internalnya, yaitu manajemen perusahaan yang harus mengelola biaya operasional dengan baik dan tepat guna untuk mencapai laba yang maksimal. Selanjutnya di sini dapat kita lihat H2, NPL berpengaruh negatif terhadap ROA itu diterima. Karena di sini pengelolaan NPL yang baik akan berdampak pada ROA karena kedua rasio keuangan ini memiliki hubungan yang cukup erat, di mana total kredit yang diberikan bank akan mempengaruhi laba, begitu juga dengan kredit macet yang akan membawa kerugian pada bank. Dengan adanya penanggulangan resiko yang baik dan telah diatur sejak lama, resiko yang diterima dapat diminimalkan dan tetap menghasilkan laba yang maksimal sehingga ROA akan tetap meningkat. Aturan dan perjanjian terkait pemberian kredit pada nasabah menjadi hal penting untuk membuat nasabah kreditur melakukan pinjaman dengan kesiapan dalam pembayaran kembali kredit tersebut. Hal itu juga sejalan dengan teori kontingensi yang menyatakan perlakuan nasabah kreditur sebagai pihak eksternal akan membawa keberhasilan pada perusahaan. Kenapa? Karena di sini rendahnya NPL yang menandakan besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah sudah diatur dengan baik dengan menetapkan aturan dan perjanjian antara bank dan nasabah agar pinjaman yang diberikan tidak terjadi kemacetan atau gagal bayar. Yang terakhir ada H3 di sini, LDR berpengaruh positif terhadap ROA itu ditolak. Nah, karena hipotesis 3 ditolak, maka kami melakukan diskusi ulang terkait variabel LDR dan menemukan logika baru bahwa LDR ini merupakan variabel yang kondisional di mana setiap perusahaan memiliki planning yang berbeda terkait penanggulangan rasio keuangan ini. Teori kontingensi juga mendukung hasil temuan penelitian ini di mana setiap perusahaan perlu memiliki variasi pengambilan keputusan dan taktik usaha dalam menjalankan proses usaha demi mencapai tujuan usaha yang berbeda pula. Nah, di sini juga Bank Indonesia juga menyatakan terdapat batas maksimum dan minimum dalam melihat kesehatan keuangan perusahaan perbankan terkait rasio LDR ini. Yang dimana artinya LDR ini tidak harus tinggi juga tidak harus rendah dalam mencapai laba yang maksimal. Namun yang penting adalah rasio LDR ini harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan agar tetap dapat meningkatkan ROA. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran di sini. Kesimpulan pertama yaitu terdapat pengaruh negatif signifikan pada rasio BOPO oleh ROA. Hal itu menyatakan bahwa pembiayaan yang dikeluarkan terkait operasional perusahaan perbankan memiliki peran penting dalam peningkatan pengembalian aset pada perusahaan sehingga perlu adanya pengambilan keputusan yang baik dalam menyalurkan biaya operasional dan menghindari biaya operasional yang tidak tepat guna. Kesimpulan yang kedua yaitu terdapat pengaruh negatif signifikan pada rasio NPL oleh ROA yang menyatakan bahwa penekanan risiko kredit bermasalah akan meningkatkan ROA karena pendapatan utama bank berasal dari kredit itu sendiri. Sehingga perlu adanya antisipasi yang baik dalam memberikan kredit agar risiko kredit bermasalah yang dimiliki oleh perusahaan perbankan itu tidak terjadi gagal bayar. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu rasio LDR tidak dapat memberikan pengaruh terhadap ROA. Namun perlu adanya pengambilan langkah yang tepat oleh manajemen perusahaan dalam menyikapi aset lancar yang diterima dari nasabah untuk memaksimalkan pendapatan bunga. Selain itu, perusahaan juga harus mengontrol aset lancar untuk kesiapan biaya tidak terduga yang mungkin akan menghadang di depan. Yang terakhir di sini ada saran untuk perusahaan perbankan, di mana perusahaan perbankan disarankan untuk memaksimalkan biaya operasional dan disarankan biaya operasional tadi dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih bervariasi dan lebih berguna untuk masyarakat. Kemudian biaya operasional tadi juga diharapkan dapat mendukung kemajuan teknologi dengan adanya biaya operasional yang besar, kemudian dialokasikan untuk kemajuan teknologi Indonesia itu juga cukup baik. Kemudian saran terakhir itu perusahaan perbankan harus terus menekan kredit gagal bayar karena di sini dapat kita lihat kredit gagal bayar itu sangat berdampak bagi return on asset pada perusahaan perbankan. Dengan memberikan pinjaman, bank juga harus memberikan perjanjian yang lebih mengikat agar
si nasabah kreditur tidak mengalami gagal bayar di sini. Selanjutnya, saran untuk peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah dan variasi sampel dengan menggunakan perusahaan perbankan syariah di sini. Namun dapat menggambarkan situasi perusahaan perbankan di Indonesia dengan keseluruhan. Lalu saran selanjutnya, peneliti selanjutnya itu dapat melakukan analisis komparasi antara perusahaan perbankan syariah dan perusahaan perbankan konvensional. Nah, itu juga baik dilakukan untuk peneliti selanjutnya ketika ia mau menggunakan variabel yang sama. Lalu saran terakhir untuk peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya dapat menambah variabel rasio keuangan lainnya, yaitu mungkin bisa digunakan rasio-rasio yang dipaparkan dalam laporan keuangan lainnya, karena 3 rasio ini sebenarnya sudah dipaparkan pada setiap laporan keuangan. Nah, mungkin ada beberapa rasio lagi yang juga dipaparkan di laporan keuangan itu bisa digunakan, karena dapat kita lihat di sini kontribusinya ada di angka 81%. Nah, kemudian ada 19% lainnya yang tidak diteliti. Maka diharapkan peneliti selanjutnya itu dapat meneliti 19% rasio yang tidak diteliti tadi. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.